Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya dapat menyampaikan sebuah review buku yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kali ini judul buku yang akan saya ulas hari ini, pertama itu ada buku di mana judulnya Bicara Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh Oh Soo-hyun, seorang penulis dan pelatih komunikasi asal Korea Selatan. Buku ini merupakan salah satu karya pengembangan dari buku-buku yang lain karena isinya sangat ringan dan penuh tips praktis di dalamnya. Ya, yang pertama, kenapa sih saya harus ngebahas buku ini? Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa bicara itu adalah hal yang alami, semua orang bisa bicara. Namun kenyataannya tidak semua orang bisa berbicara dengan baik. Banyak konflik, salah paham, bahkan retaknya hubungan terjadi bukan karena isu pembicaraan, melainkan karena cara penyampaiannya yang kurang tepat. Maka dari itu buku ini hadir sebagai panduan untuk memperbaiki cara kita berkomunikasi agar lebih sopan, lebih empatik, dan lebih efektif. Penulis membuktikan bahwa bicara bukan hanya perkara tekniknya saja, tapi juga soal rasa dan seni itu. Itulah mengapa judul buku ini sangat pas. Judulnya itu Bicara Itu Ada Seninya. Tentang penulisnya ini, Oh Soo-hyun ini adalah seorang praktisi komunikasi dan konsultan hubungan di Korea Selatan. Ia memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pelatih dalam bidang public speaking, komunikasi interpersonal, dan manajemen emosi. Buku ini lahir dari pengalamannya mendampingi banyak orang-orang baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dunia kerja. Ya. Dan isi dari struktur buku ini terdapat 4 bagian utama yang setiap bagiannya membahas cara berbicara dan konteks yang berbeda. Saya akan menjelaskan tiap bagian secara ringkas, umum, tapi juga padat ya. Bagian pertama, berbicara yang membuat lawan bicara nyaman. Di bagian awal ini, penulis mengajak kita untuk menyadari pentingnya kenyamanan lawan bicara. Salah satu prinsip utamanya adalah berbicaralah bukan untuk membuat diri sendiri terdengar hebat, tapi untuk membuat orang lain merasa berharga. Ada juga beberapa tips praktis yang diberikan, antara lain pertama itu ada dengarkan lebih dulu sebelum berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, hindari terlalu banyak menyela dengan cerita diri sendiri. Dan juga gunakan ekspresi wajah yang terbuka, tersenyum, dan ramah. Penulis juga menekankan bahwa mendengarkan adalah bagian dari seni berbicara. Jadi komunikasi itu juga perlu mendengarkan orang lain. Pada bagian kedua, buku ini berbicara dengan elegan tanpa menyakiti. Seringkali kita merasa sudah berbicara dengan jujur, tetapi lawan bicara kita merasa tersinggung. Kenapa bisa begitu? Itu karena kita tidak peka terhadap perasaan orang lain. Ya, dalam bagian ini, penulis mengajarkan cara menyampaikan kritik yang halus. Terus juga menghindari kata-kata yang tajam atau merendahkan. Terus juga menjaga intonasi suara agar tidak terdengar marah ataupun sarkastik ya. Contohnya, saat ingin menegur teman yang sering terlambat. Kita teman-teman ada yang sering terlambat ya. Jangan langsung berkata, "Kamu tuh nggak pernah tepat waktu." Tapi cobalah dengan kalimat yang lebih halus seperti, "Aku tahu kamu sibuk, tapi kalau kita bisa mulai tepat waktu, mungkin semuanya akan berjalan lebih lancar." Ya, jadi seni berbicara elegan berarti kita jujur, tapi tetap menjaga hati dan perasaan orang lain. Itu dia. Bagian ketiga dari buku ini yaitu berbicara yang menyentuh dan membangun hubungan. Di bagian ini, Oh Soo-hyun membahas bahwa kata-kata adalah jembatan hati. Kata-kata baik bisa mempererat hubungan, tapi kata-kata yang kasar bisa merusaknya seketika. Beberapa hal yang dibahas di bagian ini,
yaitu pentingnya mengungkapkan rasa terima kasih walau untuk hal-hal yang kecil. Ya, terus juga kekuatan dari kata maaf untuk menyembuhkan luka batinnya. Dan juga cara menyampaikan empati saat seseorang mengalami kesulitan. Penulis mengajak kita untuk tidak pelit dalam menyampaikan pujian, dukungan, dan kasih sayang. Karena seringkali kata-kata positif yang kita tahan justru sangat dibutuhkan oleh orang lain. Jadi jangan lupa untuk memberikan kata-kata positifnya. Bagian yang keempat, berbicara yang meyakinkan dan berpengaruh. Nah, ini adalah bagian yang membahas komunikasi di ruang publik dan profesional, seperti saat presentasi, rapat, atau memimpin tim. Beberapa teknik yang dijelaskan yaitu pertama, gunakan kalimat pembuka yang menarik perhatian. Ya, susun isi pembicaraan dengan logika yang jelas. Kadang kita suka bicara tuh asal aja, padahal harusnya disusun. Yaitu ada pembukaannya, isinya baru penutupnya. Perkuat pesan dengan bahasa tubuh kita dan juga kontak mata. Terus juga jangan hanya fokus pada isinya, tapi juga bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut. Namun penulis juga mengingatkan, jangan berusaha terlalu keras untuk terlihat pintar atau sempurna. Justru kesan yang tulus, jujur, dan bersahabat jauh lebih berpengaruh. Nah, kekuatan dan keunggulan dari buku ini, pertama, kenapa buku ini sangat layak dibaca itu karena bahasanya yang sangat ringan dan tidak menggurui. Buku ini ditulis dengan gaya yang mengalir dan mudah dipahami, seperti sedang mendengarkan nasihat dari teman. Ya. Contoh konkretnya itu penulis menyertakan banyak situasi kehidupan nyata yang sering kita alami. Terus juga mengajak pembaca untuk lebih rileks. Tidak hanya mengajari tekniknya, buku ini juga mendorong kita untuk mengevaluasi diri, mengevaluasi selama kita ngomong itu benar nggak selama ini. Ya. Terus juga tidak hanya fokus pada apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana dan kapan mengatakannya. Ya, itu yang kelebihan dari buku ini. Ada juga kekurangannya dari buku ini. Buku ini memang cukup bagus, tapi ada beberapa hal yang bisa dianggap sebagai kurang. Di sini di kekurangannya itu ada kontekstual budaya Korea. Beberapa contoh kasus ya terlalu mengakar pada budaya Korea sehingga kadang terasa relevan dengan kultur Indonesia. Terus juga kurang membahas komunikasi digital di era sekarang. Kita banyak berkomunikasi lewat teks, ya, chat, WA, media sosial. Namun bagian ini kurang mendapatkan perhatian dari buku ini. Namun kekurangan tersebut bisa kita maklumi dan tidak mengurangi nilai utama dari buku ini. Ya. Pelajaran penting dari buku yang dibuat oleh Oh Soo Hyang ini, pertama dari keseluruhan isi buku ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama itu berbicara adalah seni yang bisa dipelajari dan dilatih. Kita semua bisa menjadi komunikator yang lebih baik. Ucapan yang baik bisa mengubah suasana hati, bahkan menyembuhkan luka. Nah, yang harus diingat, komunikasi itu bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling peduli. Berani berbicara itu penting, tapi berani mendengarkan itu lebih penting. Ya. Dan terakhir saya penutupnya adalah sebagai penutup saya mau merekomendasikan buku ini, buku Bicara Itu Ada Seninya, kepada siapa saja, baik pelajar, mahasiswa, guru, pemimpin organisasi maupun siapapun yang ingin memperbaiki hubungan sosialnya. Karena di dunia yang semakin sibuk ini, kemampuan berbicara dengan baik adalah salah satu keterampilan hidup yang sangat penting. Jika kita bisa menguasai seni bicara, maka kita juga akan bisa lebih percaya, lebih mudah dipercaya oleh orang lain, terus juga bisa menjadi pendengar yang lebih baik, serta kita bisa menghindari konflik yang tidak perlu lah, dan tentunya membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih hangat.
Dengan komunikasi kita akan bisa mendapatkan kepercayaan itu. Akhir kata dari buku ini, mari kita renungkan. Ada satu kalimat dalam buku ini, bukan banyaknya kata yang menentukan kedalaman komunikasi, tapi ketulusan dan kepekaan di dalamnya. Ya, lebih peka terhadap orang lain, lebih bisa mendengarkan orang lain, dan bisa merasakan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga review ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dalam berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.